Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Megawati dan rekan saya Mbak Uca Agrifa, yaitu kelompok 4 untuk melaksanakan kegiatan UKH Praktikum 2 Radiologi Lanjut, yaitu dosennya adalah Pak Joko Sukuwono, ST. Nah, di sini kami akan menjelaskan perbedaan X-ray konvensional dan X-ray mobile. Nah, pertama-tama saya terlebih dahulu menjelaskan tentang X-ray konvensional. Nah, baik, mari kita mulai. Nah, apakah kelihatan, Mbak, ininya, PPT-nya? Kelihatan. Oh ya, baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang X-ray konvensional. Nah, yaitu tadi nama kelompoknya itu terdiri atas Mbak Uca Agrifa, NIM 2016-30-1000D9. Lalu ada saya sendirian di Megawati, NIM 2019-30-117. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian X-ray konvensional, lalu yang kedua prinsip dasar X-ray konvensional, lalu yang ketiga bagian-bagian pesawat X-ray, lalu yang terakhir blok diagram X-ray. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama tentang pengertian X-ray konvensional. Nah, X-ray konvensional itu adalah salah satu alat penunjang yang digunakan sebagai pemeriksaan penunjang yang mendukung dokter dalam menegakkan diagnosis penyakit pasiennya. Dan alat ini menggunakan radiasi sinar X baik untuk keperluan fluoroskopi dan radiografi. Lalu yang kedua, prinsip dasar dari X-ray konvensional. Nah, X-ray konvensional ini menggunakan tegangan PLN yaitu 220 volt yang di step up menjadi order kilovolt atau kV, di mana pesawat X-ray konvensional ini menggunakan HTT sebagai pembangkit tegangan order kilovolt. Pesawat X-ray konvensional ini juga masih menggunakan kaset untuk menangkap gambar hasil ronsennya. Untuk mencetak gambar pesawat sinar X konvensional masih menggunakan metode dengan APF atau dengan komputerisasi dengan pesawat CR. Lalu ada yang ketiga, yaitu bagian-bagian pesawat X-ray. Nah, yang pertama itu ada X-ray tube, yaitu merupakan sebuah tabung dioda atau diode yang tabung vakum yang terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Tabung ini juga tempat berlangsungnya proses terbentuknya sinar X. Lalu ada yang kedua, high voltage generator. Nah, generator ini tegangan tinggi berfungsi untuk mengukur tegangan order kilovolt dan arus miliampere yang akan digunakan pada generator yang terdapat auto trafo dan high tension transformer atau HTT. Lalu ada kolimator. Alat ini berfungsi juga untuk mengatur luas area penyinaran yang di dalamnya berisi oli untuk panas dan lampu untuk melihat luas penyinaran. Nah, lalu ada kaset. Kaset ini merupakan detektor tempat di mana hasil foto ditangkap. Di dalam kaset berisi grid dan film. Biasanya kaset ini diletakkan di bawah pasien tube atau bakistan untuk pemeriksaan berdiri. Lalu ada diagram blok X-ray konvensional. Nah, seperti ini diagram blok X-ray konvensionalnya. Nah, diagram blok tersebut dibagi menjadi beberapa bagian penyusun. Di antaranya yaitu rangkaian power supply, rangkaian timer, lalu ada rangkaian HTT, lalu ada rangkaian X-ray tube atau tabung sinar X, dan rangkaian pemanas filamen. Ini dia. Nah, rangkaian power supply ini
berfungsi untuk mendistribusikan tegangan pada seluruh rangkaian pesawat ronsen sesuai yang dibutuhkan oleh masing-masing rangkaian. Lalu ada rangkaian pemanas filamen, yaitu berfungsi untuk memberikan suatu daya dan mengatur arus pemanas filamen agar terjadinya thermionic emission bisa dikendalikan sehingga jumlah elektron-elektron bebas yang dihasilkan pada filamen tabung ronsen bisa dikontrol. Nah, lalu ada rangkaian tegangan tinggi, yaitu pada rangkaian tersebut di atas terdapat trafo tegangan tinggi yang berfungsi untuk memberikan beda potensial antara anoda dan katoda, di mana anoda harus selalu mendapat polaritas positif dan katoda harus selalu mendapat polaritas negatif agar elektron-elektron bebas yang ada di sekitar katoda dapat diarik ke anoda. Nah, lalu ada blok rangkaian tabungan ronsen. Nah, tabung tersebut merupakan sebuah tabung diode, yaitu tabung vakum yang terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Mungkin sampai itu yang bisa saya jelaskan. Maaf apabila ada kesalahan atau kata ucap dan mengganggu suasana. Maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk Mbak Uca untuk melanjutkan kejelasan tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Andi Mega. Di sini saya akan menjelaskan tentang X-ray mobile. Ini saya akan menjelaskan pengertian X-ray mobile. Pengertian X-ray mobile. Mobile X-ray adalah jenis pesawat ronsen yang mampu bergerak dan mudah dipindahkan kemanapun karena memiliki roda dan tiang tabung yang bisa dilipat, sehingga sangat mungkin bisa dimasukkan ke dalam lift untuk dipindahkan. Terus, yang kedua, prinsip kerja X-ray mobile. X-ray mobile terdiri dari kart beroda yang membawa X-ray generator, X-ray tube, stand, kolimator, dan penyimpanan film kaset. Ada juga baterai untuk mencharge tenaga pada X-ray mobile. Di alat ini ada dua prinsip kerja, bisa dari supply tegangan 220 volt AC langsung atau dari baterai. Alur kerja dari sumber 220 volt yaitu masuk ke step up trafo, lalu ke rectifier yang kemudian ke extract tube, di mana di antara rectifier dan extract tube terdapat baterai dan kapasitor. Jika baterai terisi, maka dia akan menyalurkan tegangannya ke kapasitor. Setelah penuh, kapasitor akan mendischarge ke extract tube dan menghasilkan sinar X. Nah, yang ketiga, blok diagram X-ray mobile. Yang dimana cara kerja blok diagram X-ray mobile itu, power supply menyuplai 3 rangkaian sekaligus, yaitu rangkaian kontrol, rangkaian tegangan grid, dan rangkaian pengisian kapasitor. Rangkaian power supply menyuplai rangkaian kontrol, rangkaian tegangan grid, dan rangkaian pengisian kapasitor. Ini. Pengisian kapasitor di-charge sesuai settingan KF.
Setelah terisi penuh, maka X-ray mobile siap ditekan ready. Rangkaian tegangan grid mendapat tegangan pada saat X-ray pertama kali dihidupkan. Maka grid aktif dan mendapat tegangan. Sedangkan rangkaian kontrol mengaktifkan rangkaian preparation. Pada rangkaian preparation yang bekerja adalah rotating anoda, shutter terbuka, pemanasan filamen, time delay untuk expose. Pada blok rangkaian interlock berfungsi sebagai pengunci, jadi pada alat preparation tidak terjadi pengosongan atau sebaliknya. Jadi yang bekerja hanya salah satu rangkaian. Setelah rangkaian preparation selesai, maka siap ditekan expose. Lalu grid mendapat tegangan 0 volt dan tegangan tinggi masuk ke tabung, lalu terjadilah expose. Setelah expose, rangkaian kontrol mengaktifkan rangkaian pengosongan kapasitor sampai tegangan dalam kondensator benar 0 volt. Nah, ini adalah bagian-bagian alat X-ray mobile yang untuk keseluruhannya. Ini ada keterangan gambarnya. Terus yang selanjutnya ini adalah bagian utama yang ada pada alat X-ray mobile. Ini adalah fungsi dari bagian utama dari alat X-ray mobile. Yang pertama ada tabung sinar X yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses kerja sinar X. Tabung sinar X yang digunakan adalah jenis anoda putar. Ini adalah bagian dari tabung sinar X itu ada ini. Terus yang kedua adalah kalimator. Merupakan komponen yang terpasang pada jendela tabung yang berfungsi untuk membatasi lapangan penyinaran agar bisa disesuaikan dengan luas objek dan juga sebagai titik sentrasi lapangan penyinaran. Kolimator dilengkapi 2 knop untuk membuka dan menutup pembatas dan lampu untuk membantu menentukan lapangan penyinaran. Ini adalah contoh kolimatornya. Terus yang ketiga ada lengan penumpang, merupakan bagian yang dapat berputar sehingga dapat disesuaikan dengan posisi dan jarak objek yang akan dironsen. Terus yang keempat ada panel kontrol, merupakan bagian untuk pengaturan tegangan tabung dan arus filamen. Di mana di panel kontrol itu terdapat on off yang ini on off untuk menghidupkan pesawat X-ray mobile. Terus yang ke ini charger, yaitu tombol yang digunakan untuk pengisian kapasitor. Yang ini ada discharger, tombol yang digunakan untuk pengosongan kapasitor. Ini ada setting LVC adalah pengaturan untuk menyesuaikan tegangan supply yang dibutuhkan pesawat. Setting LVC nih. Terus ini ada setting KF, yang dimana setting KF yang diinginkan oleh user. Yang kelima, ini ada generator tegangan tinggi, merupakan bagian yang mensuplai tegangan tinggi ke tabung sinar X. Terus yang keenam, ini ada hand switch, adalah saklar tangan yang digunakan untuk proses membangkitkan sinar X. Nah, terus yang ini adalah SOP dari X-ray mobile. Yang pertama itu menekan tombol power untuk memberikan supply ke pesawat. Terus yang kedua, putar kunci dari posisi off ke posisi start, lalu ke posisi on. Yang ketiga, atur posisi area yang akan dilakukan expose. Yang keempat, setting KF dan MA sesuai dengan yang dibutuhkan pada control table. Yang kelima, setelah itu, kembalikan posisi kolimator sesuai dengan posisi awal. Terus yang keenam, putar kunci dalam posisi off. Nah, ini adalah perawatan pada X-ray mobile, itu bisa cek dan bersihkan seluruh bagian alat, terus cek tombol pengendali dan pengerem, cek gerakan dan pengunci tabung X-ray tube, cek fungsi kalimatornya, cek muatan dan posisi aki atau baterai, terus cek fungsi tombol discharge-nya, cek fungsi indikator, cek fungsi selektor KF dan MAS serta tombol expose, cek dan ukur keluaran KF dan MAS, terus cek fungsi shutter tanpa mengisi muatan, terus yang terakhir lakukan uji kinerja alat. Baik, di sini
Saya terima kasih sudah menjelaskan tentang itu ekstra mobile. Terima kasih untuk teman-teman udah mendengarkan ini. Maaf kalau ada salah kata atau materinya belum cukup banyak. Kami ucapkan mohon maaf dan kami berdua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.